Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita membaca kitab tafsir Kalimat Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dengan syarah dari Syekh Shalih bin Fauzan al-Fauzan hafizallahu ta'ala. Shalih Fauzan dalam kitab ini beliau mengatakan, فَيَجِبُ عَلَى طَالِبِ الْعِلْمِ أَنْ يَعْرِفَ هَذِهِ الْقَاعِدَةَ الْعَظِيمَةَ لِأَنَّهَا هِيَ جِمَاعُ الدِّينِ وَهِيَ أَسَاسُ الْمِلَّةِ. Wajib bagi para penuntut ilmu, orang-orang yang belajar agama, untuk mengetahui kaidah ini, kaidah yang agung ini, yaitu kaidah menggabungkan, mengkompromikan di antara ayat-ayat dan di antara hadis-hadis yang ada. Mengambil semua ayat-ayat dan semua hadis-hadis yang ada, tidak mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian. Ini kaidahnya. Li'annaha hiya jima'ud dini wa hiya asasul millah, karena yang termasuk inti dari agama dan landasan dari agama. Laisal maqsudu annaka ta'khudhu ayatan aw hadithan wa tatruku ghairahu, balil maqsudu annaka ta'khudhu al-Qur'ana kullahu wa ta'khudhu sunnata kullaha. Bukanlah yang diinginkan Anda mengambil satu ayat atau satu hadis kemudian meninggalkan yang lain. Namun yang diinginkan adalah Anda mengambil Al-Quran seluruhnya dan mengambil hadis seluruhnya. Kadzalika kalamu ahli ilmi. Al-alimu idza qala kalaman la ta'khudhuhu wahdahu hatta taruddahu ila kalamihi al-kamili. Demikian juga dalam masalah perkataan para ulama. Jangan Anda mengambil satu perkataan ulama sampai Anda mengembalikan perkataan tersebut kepada perkataan-perkataan beliau yang lainnya secara sempurna. Wa tattabi'a kalamahu fi mu'allafatihi li'annahu yuqayyadu ba'dahu ba'dan. Dan sampai Anda menelusuri perkataan ulama tersebut dalam tulisan-tulisannya. Karena perkataan mereka itu yuqayyadu ba'dahu ba'dan, saling terkait satu dengan yang lainnya. Li'annahum ala sunani kitabillahi wa sunnati rasulih. Karena perkataan mereka itu semua di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah. Fataruddul mutlaqa ila al-muqayyadi min kalamihim. Maka hendaknya Anda mengembalikan perkataan mereka yang mutlak, yang mutlak artinya yang global, yang umum. Ini dikembalikan kepada perkataan mereka yang muqayyad, yang rinci, yang lebih jelas. Ini kaidah dalam memahami perkataan para ulama. Fatalibul ilmi yajibu alaihi an ya'khudha hadhihi al-qa'idata ma'ahu daiman. Maka para penuntut ilmu hendaknya mengambil, yaitu mengimplementasikan kaidah ini daiman, senantiasa, terus menerus. Wa yahdharu min tariqati ahli az-zayghi alladhina ya'khuduna alladhi yasluhu lahum wa yatrukuna alladhi la yasluhu lahum min al-kitabi wa min as-sunnati wa min kalami ahli al-ilmi. Dan hendaknya penuntut ilmu itu yahdhar, waspada, atau menjauhi jalannya ahlu zaygh, orang-orang yang sesat, yang mereka mengambil dalil-dalil yang yasluhu lahum, yang cocok dengan mereka, dan meninggalkan dalil-dalil yang tidak cocok dengan mereka, baik itu dalil Al-Quran maupun As-Sunnah ataupun perkataan para ulama. Wa yabtaruna an-nuqula, dan mereka memotong nukilan, memotong nukilan perkataan ulama. Wa yatrukuna baqiyal kalam, dan mereka meninggalkan sisa perkataan yang lainnya yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Aw yatrukuna al-kalam ats-tsaniya alladhi yuwaddihuhu, atau mereka meninggalkan perkataan setelahnya. Mereka mengambil bagian tengahnya, bagian awalnya tidak diambil, atau bagian setelahnya tidak diambil karena tidak sesuai dengan selera mereka. Bagian tengahnya karena sesuai dengan selera mereka, mereka ambil. Wa ya'khuduna al-kalama al-mutashabbiha wa yatrukuna al-kalama al-mubayyan, kalam al-baina. Dan mereka mengambil perkataan
yang mushtabih, perkataan yang samar, dan meninggalkan perkataan yang jelas. Katsirun minal ladzina yad'una al-ilma ghafalu an hadha syai'. Banyak orang yang mengaku berilmu namun mereka lalai dalam masalah ini, dalam menerapkan kaidah ini. Imma an qasdi tadlil wa imma an jahlin. Bisa jadi karena memang niatnya ingin menyesatkan orang, wa imma an jahlin, atau bisa jadi karena mereka jahil. Fayajibu ma'rifatu hadhihi al-umuri wa an takuna usulan wa qawaida inda talibil ilmi. Maka wajib bagi para penuntut ilmu untuk mengetahui perkara ini, kaidah ini, dan hendaknya dia menjadikan ini landasan dan kaidah yang ia terapkan dalam menuntut ilmu. Matan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, fa innal munafiqina yaqulunaha wa hum tahta al-kuffari fi ad-darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafikin mereka yaqulunaha, mereka mengucapkan la ilaha illallah, namun nasib mereka tahtal kuffar, sama dengan orang kafir, yaitu fi ad-darkil asfali minan nar, berada di kerak paling bawah dari neraka jahanam. Waliyadu billah. Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan mengatakan, al-munafiqun alladhina hum fi ad-darkil asfali minan nar hum alladhi yudhhiruna al-islama wa yubtinuna al-kufra. Orang-orang munafik yang mereka berada di kerak paling bawah dari neraka adalah orang-orang yang menampakkan keislaman secara zahir namun menyembunyikan kekufuran dalam batinnya. Li'annahu lamma hajara Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinati wa sara hawlahu al-muhajiruna wal ansaru wa quya al-Islam. Karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, kemudian yang berada di sekeliling beliau adalah orang-orang muhajirin dan orang ansar, dan ketika itu Islam itu kuat. Wantasara ad-dinu fi Badarin wa tilka al-waqi'atu al-'azimatu allati tara khabaruha fil masyariqi wal magharibi. Dan mereka menang perang Badar, dan kejadian ini semua, hijrahnya Nabi, suksesnya Nabi di Madinah, menangnya mereka dalam perang Badar, al-waqi'ah al-'azimah, kejadian yang besar ini beredar kabarnya di dunia, ya, di dunia timur dan juga di dunia barat, ya, di penjuru dunia. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam intasara ala sanadidil Quraisy, ya, intasara ala sanadidi Quraisyin, karena Nabi SAW telah menang, ya, dari suku-suku Quraisy, ya. Telah beredar kabar tersebut bahwasanya beliau telah menang melawan suku-suku Quraisy. Wa Quraisyun kanat tajul Arabi, ya, kanat tajal Arabi, dan suku Quraisy ketika itu adalah mahkotanya orang Arab, ya, suku Arab yang paling mulia. Wa kana nasu yanzuruna ilaiha, dan orang-orang ketika itu di zaman tersebut melihat, menganggap mulia orang-orang Quraisy. Falamma intasara 'alaiha sallallahu alaihi wasallam fi Badarin wa qutila ru'usuhum, inda dhalika qala al-munafiqun nahnu waqa'na fil Madinah bainal muhajirin wal ansar wa ma'hum ar-rasulu wa madza na'malu. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam intasara fi Badarin, menang di perang Badar, dan tokoh-tokoh orang Quraisy kutila, terbunuh, dan inda dzalika qala munafiqun, ketika itu orang-orang munafik mengatakan nahnu waqa'na fil Madinah, kami kebetulan berada di Madinah, kami tinggal di Madinah, di antara orang-orang muhajirin dan di antara orang-orang ansar, dan di antara mereka ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Madza na'mal, kalau begitu kami harus bagaimana? Laja'u ila hilatin, maka mereka pun terpaksa melakukan hilah, melakukan tipu daya. Wa hiya annahum yudhhiruna al-islam min ajli an ya'ishu ma'al muslimina wa yuhafidhu ala dima'ihim wa amwalihim, yaitu mereka menampakkan keislaman dalam zahir mereka
agar mereka bisa hidup di tengah-tengah kaum muslimin dan bisa menjaga darah mereka dan bisa menjaga harta mereka. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa lahu illa adh-dhahiru, dan Rasulullah SAW ya tidak dibebani kepada beliau kecuali perkara-perkara yang zahir saja. La yadri 'anil qulubi illa Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau tidak mengetahui isi hati orang. Yang mengetahui isi hati orang hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Faman adhara al-islama qabalnahu minhu hatta yadhhara minhu ma yukhalifu zahirahu. Maka barang siapa yang zahirnya menampakkan keislaman, maka akan diterima oleh beliau. Sampai ya mereka yang menampakkan keislaman tersebut menampakkan sesuatu yang bertentangan dengan zahirnya. Ya, bertentangan dengan apa yang dia tunjukkan dalam zahirnya. Ya, maka Rasulullah SAW dan juga tentunya kita semua hanya dibebani untuk menghukumi sesuatu secara zahir saja yang kita lihat saja. Adapun perkara hati kita tidak tahu. Maka ketika orang munafikin menampakkan keislaman, ya mereka dianggap sebagai orang Islam, ya diberikan hak-hak kaum muslimin, ya tidak diperangi, tidak dibunuh, tidak diperlakukan seperti orang kafir, ya, namun diperlakukan seperti orang-orang muslim, karena kita manusia tidak mengetahui isi hati orang. Qalu la ilaha illallah wa syahidu li rasuli birrisalati zahiran. Maka orang-orang munafikin mereka mengucapkan la ilaha illallah dan mereka bersyahadat di depan Rasulullah SAW, dan mereka mengakui kerasulan beliau secara zahir. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firman, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Ketika datang orang-orang munafikun kepadamu, mereka mengatakan, "Nashhadu innaka la rasulullah." Kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasulullah, dan Allah mengetahui bahwasanya engkau adalah Rasulnya. Wallahu yashhadu, dan Allah bersaksi bahwasanya orang-orang munafikin tersebut lakadzibun, adalah orang-orang yang berdusta. Ittakhadhu aymanahum junnah. Mereka menjadikan ya aymanahum, maksudnya di sini adalah syahadat mereka. Mereka jadikan syahadat mereka sebagai junnah, sebagai kedok saja. Sebagai kedok untuk menutupi kekufuran mereka. Ya, surat Al-Munafiqun ayat 1 sampai 2. Junnatun yakni satratun yastatiruna biha. Junnah di sini artinya satrah, penutup, artinya kedok untuk menutupi kekufuran mereka. Fal munafiquna dakhalu fil Islam dakhalu fil Islami lamma ra'au quwwatal muslimina zahiran. Maka orang-orang munafik mereka masuk Islam ketika mereka melihat Islam itu kuat, dan mereka masuk Islam secara zahir saja. Wa baqau 'alal kufri batinan wal iyadu billah. Namun mereka tetap kufur dalam hati mereka. Hati mereka membenci Allah, hati mereka membenci Rasulullah, hati mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Namun mereka menampakkan keislaman secara zahir saja. Walidzalika ja'alahumullahu fid darkil asfali minan nar tahta al-musyrikin. Oleh karena itulah Allah Ta'ala menjadikan mereka berada di kerak api neraka di akhirat kelak, tahta al-musyrikin, sama seperti orang-orang musyrik. Abadatil awthani tahta al-malahidati. Ya, mereka selevel dengan orang musyrikin, selevel dengan para penyembah berhala, dan selevel dengan orang-orang mulahidah, orang-orang yang ateis. Li'adhimi jurmihim wa khida'ihim wa makrihim. Karena betapa besarnya kejahatan mereka, betapa besarnya tipu daya mereka dan makar mereka, orang-orang munafikin. Allah firman, "Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun." Mereka, orang-orang munafikin, mereka berupaya untuk menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Dan sesungguhnya mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri, namun mereka tidak merasakannya. Surah Al-Baqarah ayat 9.
Fal munafiqu yaqulu la ilaha illallah, maka orang munafik itu lisan mereka mengucapkan la ilaha illallah. Wa huwa fi darkil asfali minan nar, namun mereka berakhir di kerak neraka yang paling bawah. Wa kaifa taquluna inna la ilaha illallah yakfi mujarrad at-talaffuz biha, maka bagaimana mungkin mereka kalian mengatakan bahwasanya cukup mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Bagaimana mungkin Anda bisa-bisanya mengatakan cukup mengatakan la ilaha illallah saja sudah cukup. Ya, padahal orang munafik juga mengatakannya. Wa haula'il munafiquna fi darkil asfali minan nar. Padahal orang-orang munafik mengatakannya namun mereka di kerak neraka yang paling bawah. Wa hum yaquluna la ilaha illallah, padahal mereka mengucapkan la ilaha illallah. Fadalla anna mujarradan nutqi biha la yakfi illa bi'tiqadil qalbi wa amalil jawarih. Maka ini menunjukkan bahwasanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah tidak cukup, kecuali harus meyakininya dalam hati dengan keyakinan yang benar dan mengamalkan ya konsekuensinya dengan jawari, dengan anggota tubuh kita. Demikian yang kita baca. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.